Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya langsung saja to the point ya, tidak panjang lebar ya. Eh, di video kali ini, di mana lagi-lagi Abah Setu menjelaskan, beliau mengatakan bahwa eh, sudah ditemukan duriah Nabi yang asli, ya, bukan palsu, bukan yang kayak Rizik Syihab Bahar, Hanif Alatos, ya, Taufik Asyikab dan lain-lain, bukan yang itu. Yang itu mah cuma pengakuan, itu palsu itu. Kalau diminta bukti-buktinya ngeles, ngalor ngidul nggak karuan, ngeles terus, ya, tidak bisa menjawab tesis Kiai Imaduddin Wisman Al-Bantoni. Nah, di dalam video ini Abah Setu menjelaskan, ya, ada memang di Tlatah Hasan ini orang-orang yang asli tersambung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kebanyakan dari mereka itu tidak mau mengaku. Nah, justru ini yang asli, ya, takut mengaku, takut melakukan kesalahan nanti memalukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan yang abal-abal. Kalau yang abal-abal malah mengaku di mana-mana. Ini saya adalah cucu Nabi. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasul. Pret. Itu yang palsu. Kalau yang asli itu justru menyembunyikan. Ya, soalnya takut kelakuannya atau akhlaknya beda jauh dengan Rasul. Takutnya begitu. Tapi kalau yang abal-abal malah mengaku-ngaku. Kamilah keturunan Rasulullah, kamilah durian Nabi. Seperti itu. Nah, itu yang abal-abal. Ya, untuk itu ayolah. Gak usah lama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Sementara ini ya, dari sahabat-sahabat Abah di universitas, dari teman-teman yang ada di Brunei, yang ada di Maroko, di apa semua ya, yang mereka memang ada bergerak di bidang yang punya kaitan, yang punya ahli lah sedikit di situ, adalah diantaranya adalah ternyata sekarang adalah sudah sampai duriat Nabi yang asli itu di 43, ya, bahkan kata beliau ada yang 44 tapi belum ditemukan. Ada sudah sampai di 44, ya. Jadi kalau yang mengasih ngaku 28 itu mustahil, ya, apalagi 29, 28 itu mustahil, karena berarti udah hampir 1000 tahun dia umurnya. Nah, inilah ya sahabat beberapa. Kemudian ya dari segi sifat ya jelas lah dari semua, karena mereka itu adalah seorang raja-raja yang soleh, yang mulia. Kalaupun ulama solihin, ada 2 ulama yang dituliskan di sini tapi Abah belum berani sebutkan. Kenapa? Karena kalau udah bicara ulama, kita harus menemukan fakta kebenaran yang realistik. Abah mungkin sebagai laporan pembukaan, karena Abah sekarang link dengan beberapa negara ya, adalah menelusuri tentang duriat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah melihat dari berbagai informasi yang ada dari abad kedua, abad ketiga, abad keempat, 5, 6, 7 ya, bahkan sampai hari ini ya. Banyak fakta yang walaupun belum disebut bahwa ini adalah penelitiannya adalah selesai, karena Abah ada nyambung ke Yordan ya, ke Maroko ya, ke Tunisia, dan demikian pula adalah ke Brunei ya sahabat ya. Banyak fakta-fakta yang luar biasa yang berkaitan dengan duriat baginda Nabi yang luar biasa. Ya, maka untuk sementara apa yang sudah Abah catatkan dari komunikasi insya Allah nanti akan dibukukan ya. Tapi sekarang kalau untuk dibukukan adalah membutuhkan pengujian, adalah pengujian yang mungkin insya Allah nanti barangkali Abah akan libatkan adalah perguruan tinggi tertentu ya, yang memiliki hubungan dengan kasus bagaimana penelusuran nasab seseorang ya sahabat.
Cuma Abah dalam waktu sebulan ini sebetulnya sudah mulai komunikasi dengan Brunei ya, yang mana kita telah melihat bahwa di antara adalah salah seorang daripada dzurriyyat baginda Nabi Muhammad SAW ya, cuma sayangnya mereka memang tidak pernah mengaku ya. Nah inilah barangkali adalah sebelum dibukukan, Abah juga sedang mencoba adalah apa namanya untuk masuk kepada istana daripada Brunei ya. Cuma kan ini tidak mudah ya sahabat. Cuma untuk masukan sementara sih udah boleh di apa namanya, boleh untuk sebatas informasi, tapi belum disebut hasil penelitian ya, bahwa ternyata Sunan Hasanah Bolkiah itu adalah dzurriyyat Nabi ya sahabat. Beliau adalah kalau dalam silsilah yang saya ramu dapat ya, adalah silsilah yang ke-43 ya. Demikian pula adalah yang saya dapatkan juga dari kerajaan Jordania ya, bahwa Raja Jordan itu juga termasuk adalah dzurriyyat Nabi ya. Wallahu alam, tapi ini adalah hasil penelitian awal yang mungkin harus kita buktikan ya. Tapi yang jelas silsilah dzurriyyat baginda Nabi dari abad ketiga, abad keempat, abad kelima, keenam, ketujuh adalah 8, bahkan sampai hari ini yang ke-42. Rata-rata kalau kita lihat dari berbagai negara itu 42, 41 atau 43. Abah belum menemukan yang ada yang apa namanya silsilah yang ke-44 ya. Tapi berdasarkan dari perhitungan kurun ya, dari mulai apa namanya baginda Nabi wafat ya sahabat, sangat masuk akal ya, karena setiap kurun ya bisa dihitung ya dari umur-umur mereka. Dan dari apa namanya, dari orang-orang yang duduk di dalam apa namanya silsilah itu, nasabnya ya. Nah ini tapi Abah baru selintas saja sudah bisa membaca, sudah bisa melihat ternyata dzurriyyat baginda Nabi adalah orang-orang mulia, adalah banyak raja-raja ya, sultan-sultan ya. Kalaupun ulama adalah ulama solehin yang masyhur ya, tapi ini masih membutuhkan adalah pematangan daripada data ini, karena di penghujungnya yang lebih kesulitannya adalah bagaimana masuk kepada mereka dari yang merupakan sumber apa namanya karena pada dasarnya ternyata hampir semua dzurriyyat Nabi itu nggak ada yang ngaku ya, termasuk di kita adalah merupakan, kalau saya lihat adalah raja-raja Jawa, diantaranya adalah Hamengkubuwono ya, maka seluruhnya Kesultanan Yogyakarta itu sebetulnya dzurriyyat Nabi ya sahabat, kalau lihat dari apa yang saya dapat dari silsilah ini ya. Tapi ini membutuhkan pembuktian, dan yang namanya sebuah riset itu, dan makanya nanti adalah setelah apa namanya kita link dulu dengan orang-orang ahli sejarah di beberapa tempat, itu adalah kita mendapatkan ternyata dari Alawiyin ya, Bani Alawiyin ya, yang memang keturunan baginda Nabi ya, dari Sayyid Ahmad bin Isa yang memiliki putra adalah Muhammad, Ali dan Husain, adalah 3 ya, dan itu memiliki keturunan adalah luar biasa. Jadi yang sudah ditemukan adalah keturunan baginda Nabi di akhir zaman ini adalah ya tentu saja adalah mereka termasuk Syarif Hidayatullah ya sahabat ya. Nah, mereka orang-orang memang adalah sultan, adalah raja, tapi yang nyata yang hari ini yang sekarang masih hidup adalah diantaranya adalah apa namanya Raja Bolkiah ya, Brunei. Raja Bolkiah Brunei ini adalah termasuk adalah silsilah yang ke-43 ya. Kemudian ya Raja Jordan itu 42, Maroko adalah ya. Jadi memang dzurriyyat Nabi ini orang-orang yang luar biasa ya. Kemudian dari hasil pendataan juga mereka ada juga yang jadi ulama. Nah ini yang jalur ulama saya belum berani menyebutkan nama karena perlu ditelusuri ya semua, dan mereka memiliki sifat dermawan ya, mereka adalah memiliki sifat penyayang. Mereka itu senang memberi ya sahabat, menyayangi rakyatnya, menyayangi. Nah ini sangat masuk akal ya kalau mereka sebagai dzurriyyat Nabi. Kemudian yang jadi persoalan, tak satupun dari mereka itu adalah mencantumkan dirinya adalah sebagai masuk di dalam silsilah, padahal tetapi ada orang yang mendata mereka adalah termasuk dalam apa namanya inilah barangkali yang memang yang asli itu tidak akan ngaku sebenarnya kan tadi ya. Kemudian berjasa buat masyarakat ya. Nah jadi diantaranya kalau di kita adalah apa namanya termasuk juga dulu Sultan Johor ya,
kemudian juga apa namanya Sultan Malaysia ya, ada yang juga dari Sabah ya, tapi ini butuh apa namanya pembuktian dan penelitian yang lebih jauh. Tapi minimal yang sudah pasti sudah kelihatan adalah Raja Jordan, Raja Bolkiah, Raja Maroko adalah keluarga Hamengkubuwono ya, dan Pakubuwono. Mereka itu adalah sebetulnya adalah duriyat Rasulullah gitu kan, masuk akal. Karena pada saat Sayyid dan Sarip yang apa namanya eksodus dari Hijaz saat itu karena dikejar-kejar oleh Wahabi ya, bekerja sama dengan Inggris, saat itu mereka larinya ke Jogja. Makanya di Jogja sekarang ada kampung Sayyidan sahabat ya. Nah kalau mereka itu rata-rata, kalau yang Abah temukan sekarang baru adalah merupakan generasi ke-41, 42 dan 43. Nah itulah berarti sekarang ini dari Alawiyin ya, apa namanya itu adalah sudah sampai ke 43 tadi semua. Nah inilah kalau kita melihat ternyata orang-orangnya yang luar biasa adalah mereka adalah orang-orang yang mulia, jadi sultan-sultan yang soleh, yang penyayang, yang pemaaf tadi semua ya. Nah inilah barangkali yang sedikit ironis dengan Mbak Alwi sendiri yang kelihatannya sangat berbalik dengan itu. Karena di sini dalam mereka jelas adalah senang memberi. Ya tentu saja Rasulullah itu kan senang memberi. Karena pada saat beliau sholat pun gara-gara 2 kurma beliau ditahan waktu ruku hanya gara-gara menyimpan 2 kurma. Ya. Nah itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar, dan beliau sangat ruhama ubainahum. Ya. Beliau juga adalah menyayangi, adalah seorang Yahudi yang apa namanya adalah buta, yang apa namanya yang beliau suapi 12 tahun. Dikisahkan beliau juga adalah bagaimana menyayangi pendeta Nasrani yang selalu memberikannya kotoran unta, sehingga terkenallah kurma beliau yang bernama kurma Azwa ya sahabat. Itu adalah wasilahnya, walaupun barangkali awalnya dari kebencian dari orang pendeta Nasrani, tapi inilah Nabi Muhammad bahwa orang yang membencinya dibalasnya dengan cinta.